Beragama tanpa dalil. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu, mau memberi pencerahan, mau memberi tausiah dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya, beragama kok tanpa dalil. Ada emang Pak? Ada. Ya, tanpa dalil. Ya, dalam bingkai Indonesia Pancasila, tapi harus dicerahkan kayak gini nih, supaya kita itu ya sudah yakini saja walaupun tanpa dalil, mengalir saja ya. Maria perawan suci itu ada dalilnya nggak ada sama sekali, tapi diyakini Maria itu perawan suci. Maria Bunda Allah ada dalilnya nggak ada. Ratu surga ada dalilnya nggak? Maria itu ratu surga? Tidak ada sama sekali. Allah Tritunggal ada dalilnya nggak? Tidak ada sama sekali. Allah itu pribadi, ya. 1+1+1 sama dengan 1. Itu kok matematikanya orang tidak waras ya. Tapi mereka yakini 1+1+1 itu sama dengan 1. Ada dalilnya enggak? Enggak, Pak. Allah kok pribadi? Mosok Allah pribadi? Allah kok entitas, hakikat, manifestasi, zat? Itu ada dalilnya enggak? Tidak ada ya. Allah itu roh ya. Allah kok tidak punya nama, itu ada dalilnya nggak? Nggak ada. Allah itu harus punya nama. Sesembahan kok ujuk-ujuk mak bedunduk, baru muncul tahun 30 Masehi, baru muncul abad ke-7 Masehi, lalu diimani sebagai sesembahan agung, lalu sebagai agama. Ada dalilnya enggak? Allah yang ujuk-ujuk mak bedunduk, tidak berawal tidak berakhir, ada dalilnya enggak? Allah itu harus yang awal yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dia adalah sang pencipta. Itu siapakah? Allah Alfa Omega, sang pencipta itu Yesus. Ya, seperti itu ya. Apapun yang Anda lakukan, coba mbok dicek. Yang Anda lakukan, Anda imani, ada dalilnya tidak? Sebuah kitab suci itu harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul enggak? Enggak, tidak bisa kitabmu dijadikan sumber dalil. Enggak bisa. Kitabmu gugur jadi kitab suci, nggak bisa dijadikan sumber dalil. Menurut kitab kami dalilnya begini-begini. Kitabmu sendiri tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kitab suci karena tidak ditulis oleh nabi dan atau rasul. Satu-satunya kitab suci yang bisa dijadikan sumber dalil adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitabnya penyembah patung gimana, Pak? Lah kan dia ditulis oleh Santo. Santo itu rasul palsu, gugur kitabnya. Kitabnya para penyembah patung Yesus dan patung ibunya Yesus gugur jadi kitab suci karena kitabnya ditulis oleh para santo. Santo itu rasul palsu. 2 Korintus 11 ayat 13. Demikian pula kitabnya dari kelompok segitiga, ya, sering disebut Protesan. Gugur sebab ditulis oleh bapak gereja. Bapak gereja itulah guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 3, 12 dan 16. Gugur kitabnya, gugur. Ya, seperti itu. Kitabnya Protesan kesalahannya berapa?
6.500. Lah kalau punyanya kitabnya penyembah patung Yesus dan patung Maria, andai kan dibedah kesalahannya berapa? Bisa 10.000. Beragama kok tanpa dalil. Imani saja ya. Ya sudah, kalian beragama tanpa dalil, diimani saja. Berfirmanlah Tuhan pada jemaat-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah Allah dengan kuasa-Mu, siapkan diri, siapkan hati. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Imani masing-masing ya. Yang kalian beragama tanpa dalil ya sudah imani saja. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.